Pak Jokowi bilang memang dia menginstruksikan relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu gimana sih ceritanya? Jadi kan kalau kita lihat ini keberlanjutan ya. Kita lihat keberlanjutan. Nah, sebelumnya kenapa sampai statement Yang tadi berkembang dulu nih keberlanjutan ya kan. Intinya kan begitu untuk pemerintah sekarang. Jadi statement itu adalah statement yang sebetulnya tidak boleh diungkapkan di publik. Statement siapa? Pak Jokowi dekat kepada para relawan. Gue bilang yang tidak boleh diungkapkan di depan publik. Harusnya. Tapi ini kalau ngomong ke siapa? Ke Jokowi apa ke relawan? Kan Jokowi ngomong juga. Parah juga lo, gua pusing juga kan. Instruksi internal, kegaduhan publik. Awalnya, ini bukan cerita untuk publik. Tidak diumumkan, tidak direkam, dan tentu saja tidak dimaksudkan untuk viral. Instruksi Presiden Jokowi agar relawan mendukung Prabowo Gibran disebut-sebut terjadi dalam ruang tertutup, internal, terbatas, tidak untuk konsumsi publik. Setidaknya itu versi yang beredar. Namun, publik tahu satu hal, informasi itu tetap keluar. Pertanyaannya bukan lagi apa isinya, melainkan kenapa bisa bocor dan siapa yang diuntungkan. Begitu kabar itu menyentuh media, narasinya langsung berubah. Dari diskusi internal, ia menjelma isu nasional, lalu berkembang menjadi spekulasi berlapis soal 2 periode, soal keberlanjutan kekuasaan, bahkan merembet ke isu-isu personal yang sebenarnya tak berkaitan langsung. Mulai dari potongan video yang dipelintir, bahasa tubuh yang ditafsirkan berlebihan, hingga gosip bahwa Ibu Iriana enggan menggandeng tangan atau Mas Gibran tak mencium tangan. Tak ada pernyataan resmi soal itu. Tak ada klarifikasi detail. Namun isu tersebut dibiarkan bergulir cukup lama, sampai akhirnya Presiden Jokowi angkat bicara. Mengkonfirmasi bahwa instruksi itu memang ada. Bukan menyangkal. Bukan juga meluruskan seluruhnya, hanya mengakui bagian yang sudah terlanjur menjadi konsumsi publik. Langkah ini disebut sebagai upaya meredam kegaduhan, tapi di sisi lain, publik justru bertanya, kalau memang tidak ada yang perlu disembunyikan, kenapa klarifikasi datang belakangan? Dan jika ini sekadar harapan politik, mengapa disampaikan secara tertutup? Mengapa bukan terbuka sejak awal? Di ruang kosong antara internal dan konfirmasi, imajinasi publik bekerja lebih cepat daripada fakta. Isu Jokowi palsu, relasi keluarga, hingga gestur simbolik, semuanya tumbuh bukan karena bukti kuat, tetapi karena ketiadaan penjelasan yang utuh. Mungkin tidak ada kebohongan, mungkin juga tidak ada rekayasa. Namun dalam politik, yang tak dijelaskan seringkali terasa seperti ditutupi. Dan disitulah masalahnya. Karena publik bukan hanya menuntut kebenaran, tetapi juga keterbukaan. Jadi gini, Bang. Kan lo bilang... Jadi kita nih, Pak Jokowi meminta kepada para relawan. Ya waktu itu kan juga terbatas relawannya. Kan lo nggak ada di situ. Kenapa? Pokoknya gue kasih tahu lo. Lo ada nggak di situ? Pada saat itu gue nggak diundang kan? Bukan nggak diundang. Jangan suka marah-marah. Dengerin dia. Tunggu dulu dong. Iya harus undangnya. Gue nggak belum selesai dulu. Tapi gue suka. Itu kenyataannya. Gue ngomong jujur juga. Waktu itu ada pertemuan relawan. Ada pertemuan relawan. Saya di sini di Solo. Di Solo. Lo di sini Jakarta. Gue pas di Jakarta. Ya kan. Kita kan komunikasi lah, gitu kan juga bisa video call kan. Iya boleh. Ya, jadi instruksi. Itu rahasia bos. Oh rahasia. Itu rahasia, bukan konsumsi publik. Ya. Itu 5 bulan yang lalu bos. 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. Viralnya baru sekarang. Nah, jadi kan gue sambil kenapa sekarang terjadi? Itu ada namanya satu relawan Bara JP. Baru ada saingan lo tuh.
Kita dalam relawan tuh gak ada saingan. Oh, gue pikir saya. Kita itu gotong royong bagaimana mensukseskan Saya kan nggak tahu Pak, saya tidak di dalam lingkaran relawan. iya. Saya pikir ada relawan tuh ada yang saingan nggak ada ya. Nah, lu juga kan kalau di ini apa pengamat politik ada saingan kan? Enggak, gue nggak ada saingan. Ada lah. Nggak ada, gue Ada saingan. pengamat politik ternama itu cuma satu Pak. Oh iya, Henry Satrio tuh ya. Tuh, bener ya. Betul ya. Sorry. Nah, tadi kemarin Bara JP ada meeting sama Pak Jokowi. Enggak, jadi Bara JP itu dia pelantikan gitu kan. Oke. Dihadiri oleh Kaisang. Kaisang, Mungkin lah minta waktu mau ketemu Pak Jokowi. di Solo gitu kan. Ada Kaisang lah ya. Kemudian ya datanglah ke Solo. Dan ini kan orang baru nih. Kalau yang orang Bara JP yang lama tahu. Ketua yang lama Jokowi tahu. Yang lama itu yang Tahu. tahu tuh Datuk Suida bos. Hah? Udah lama banget. Nah, gua kamu Bara JP bukan Oh, ya, enggak kan aku bilang pengamat paling lama. Oh iya. Dari zaman sebelum Jakarta. Ya kalau nggak lu waktu itu masih pakai Vespa, lu sekarang udah pakai Ferrari? Bukan lo. Belum. Mas Rati bro, lu yang Oh, Maserati. Oh, Maserati itu yang Wow, wow. jualan warteg itu ya namanya Maserati kan buat Iya Pak, warteg betul nggak? Yang sebelahnya warna kan? Oh iya benar. Lu bahaya bro, kalau ngomongin harta-harta bro. Ya enggak. Panjang bro soalnya. Makanya gua kan dijelasin Maserati. Lu bilang, lu bilang Maserati kan? Yang bahkan gua bilang Maserati kan bahasan gua tuh yang ke warteg itu. Yang kita samakan kan dulu. 8 bulan jadi Bara JP gimana? Ya, jadi Bara JP lantik, ya kan terus ke Solo kan? Nah, Adalah pengarahan, Nah. ya gitu. Nah ini kan di Solo itu nggak pernah berhenti. Yang namanya orang datang apa ya setiap hari mas. Kalau Sabtu Minggu dapet lah itu. Kalau Sabtu Minggu setiap hari itu ada. Pak Jokowi. Ke rumah Pak Jokowi. Sampai sekarang. Oh, iya. Foto-foto. Foto-foto. Ya, itu ya. Dulu posisinya dulu berdiri, sekarang beliau kan posisinya ditempatkan untuk duduk. Dari sering datang di belakang foto. Itu dari mana-mana datang dari Sabang sampai Merauke yang hadir. Itu Jokowinya sama bro, yang dulu bro. Oh sama. Oh sama. Lu lihatnya dari mana? Lu kira patung? Ya, mungkin kita ada gosip kan, katanya ini kan ada foto, ada cuplikan Bu Iriana nggak mau digandeng, Mas Gibran nggak mau cium tangan. Wah ini palsu nih. Ini sekalian nih. Ya. Jadi kalau dibilang itu hoaxnya itu udah 1000% lebih. Bukan hoax bro, ini gila. Ini hoax lah gue bilang ya. Kan Jadi itu asli. banyak yang belum ketemu. Asli. Makanya datang aja ke sana. Nggak usah pakai janji. Ya kayak lu. Nggak usah pakai janji. Lu datang aja. Antri. Dapat foto. Karena beliau begitu. Bedanya sama yang dulu sama yang sekarang apa bro? Apanya? Pak Jokowi. Nggak lo apa fisik apa apanya? Ya, Lo tanya. fisiknya apa? Fisiknya? Ya fisiknya Jokowi. Jokowi benar. Oh berarti bukan. Udah ketawain kok. Lu tanya fisik apa? Kan ya fisik Jokowi. Kalau bisa Pak Bang aku tahu sesuatu. Ya ketawa. Jokowi meminta semua seluruh ya relawan-relawan pendukung beliau itu untuk mendukung Prabowo Gibran itu 2 periode. Berarti 2029 sampai 2034 itu kan gitu. Ya. Jadi ya itu sebetulnya fine-fine saja menurut saya. Orang kita internal kok. Sedangkan Gerindra pada ulang tahun Gerindra katakan apa 2 periode ya? Ini loh. Keluarin ayat pada tuh, keluarin ayatnya. Kenapa kok dibilang dirahasiakan sih kok? Keterbukaan yang terlambat. Presiden Jokowi kerap digambarkan sebagai sosok pendengar yang baik, terbuka berdiskusi, tidak alergi kritik, bahkan disebut memberi ruang bagi relawan dan pendukungnya untuk menyampaikan pandangan, termasuk yang tidak selalu sejalan. Namun justru disitulah paradoksnya muncul. Di ruang publik terlalu banyak isu liar yang tumbuh tanpa kendali. Isu yang seharusnya bisa selesai dengan satu penjelasan sederhana, malah berkembang menjadi narasi berlapis, saling tuding, dan spekulasi yang tak perlu. Bukan karena publik terlalu liar, tetapi karena penjelasan sering datang belakangan. Ketika pemimpin memilih diam terlalu lama, ruang kosong itu akan diisi. Bukan oleh fakta, tetapi oleh tafsir. Dalam konteks ini, Andi Azwan muncul sebagai contoh menarik. Ia menceritakan dirinya sebagai relawan lama.
Dari masa kampanye, dari pembelaan di forum publik, hingga debat keras membela keluarga Jokowi. Semua disampaikan dengan keyakinan penuh. Namun di titik tertentu, narasi itu terdengar terlalu defensif. Kalimat seperti "saya tidak bohong" diulang. Dan disinilah psikologi berbicara. Dalam ilmu komunikasi, orang yang merasa perlu menegaskan kejujuran secara eksplisit seringkali sedang merasa tidak dipercaya. Bukan berarti pasti bohong, tapi juga bukan sinyal kejujuran yang kuat. Kejujuran biasanya tidak diumumkan. Ia terasa, bukan dideklarasikan. Publik menangkap kesan itu, bukan dari data, bukan dari dokumen, melainkan dari gestur, intonasi, dan pola pembelaan. Dan ketika pola itu muncul berulang dari relawan, dari pendukung, dari orang-orang yang merasa paling tahu isi kepala presiden, muncul pertanyaan yang lebih besar. Kenapa semua harus dijelaskan oleh relawan? Kenapa bukan langsung oleh Jokowi sendiri? Jika memang tidak ada yang ditutupi, jika semua berjalan lurus dan jujur, maka keterbukaan seharusnya menjadi alat paling ampuh. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Relawan saling klarifikasi, pendukung saling bantah, publik saling curiga. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena informasi datang setengah-setengah. Mungkin tidak ada kebohongan, mungkin hanya komunikasi yang tidak lengkap. Namun dalam politik, setengah kebenaran sering terasa seperti kebohongan utuh. Dan ketika terlalu banyak orang merasa perlu berkata, "Percaya sama saya," itu justru tanda bahwa kepercayaan sedang bermasalah. Sindiran paling tajam dalam politik bukan tuduhan, melainkan keheningan yang dibiarkan terlalu lama. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level. Oh, beliau itu senang banget merah. Bukan masalah dirasakan pada tuh, karena ini ada internal kita aja. Jadi kan Pak Jokowi begini ya, Pak Jokowi itu ingin mendengar juga. Dia orang pendengar yang baik. Apa sih yang bisa disarankan kepada Pak Jokowi misalnya? Apa sih yang bisa memberikan pengarahan? Pak Jokowi itu bukan hanya kamu begini enggak. Kita pun bisa bilang, "Pak, jangan begini-gini." Seperti apa alasan itunya? Seperti apa positifnya? Seperti apa negatif? Begitu. Jadi itu komunikasi ada. Bukan sesuatu yang harus yang katanya top down, enggak. Ketika dia mengatakan 2 periode itu bagaimana menurut teman-teman? Kan begitu. Itulah diskusi berjalan di situ. Itu yang menarik gitu loh. Saya belum nggak tahu ya kalau mungkin yang presiden-presiden yang lain mungkin hanya top down, tapi kalau beliau begitu itunya. Misalnya bagaimana misalnya bergabung dengan PSI seperti apa? Apa sih itunya itu kan banyak. Karena sekarang kan belum masuk sebagai pembina kan? Nah, waktu itu lo ditanyain nggak? Sama kan ada relawan lain. Ini Andi Aswan mana? Ditanyain nggak? Gue itu pas pernah datang, gue dilihat sama dia udah ketawa dia. Dia bilang gue nggak begini. Apa itu? Teman-teman gue sih cerita aja. Andi Aswan ini adalah relawan saya yang sangat loyalis sejak gubernur DKI Jakarta. Banyak saksi itu sejak gubernur DKI Jakarta. Dia bilang sama saya, "Mas Andi, saya menonton semua. Ya, semua perdebatan dan perdebatan. Terima kasih Mas Andi. Saya sangat senang 3 kali." SK Wamen. Gua tunggu udah tuh. Nah ini gua kenyataan, gua gak ngomong bohong. Gua nggak nuduh bohong. Lain.